Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan tunji qailaha min azabillah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah min yaumina haza ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin wal mustami'in al-kiram rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih ditakdirkan Allah dapat berada dalam suasana ibadah. Salawat dan salam kita mohonkan pula pada Allah Subhanahu wa taala agar selalu dan semoga tetap Allah limpahkan kepada qudwah dan uswah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada para keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Tanpa terkecuali kita yang hadir pada malam hari ini, semoga pada saatnya Allah berkenan menggolongkan kita menjadi ahlus syafaat Rasulullah di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. 26 hari sudah kita lalui rangkaian amaliyah Ramadan. Malam hari ini kita semua masih ditakdirkan Allah untuk dapat melaksanakan amaliyah yang berada malam ini sudah di malam yang ke-27. Kalau menurut hitungan rahasia Al-Quran, malam 27 ini Lailatul Qadar, Bapak Ibu. Walaupun sebenarnya sangat banyak riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang saat-saat Lailatul Qadar. Apalagi di zaman medsos sekarang ini, begitu banyak informasi dan berita-berita yang berkembang. Dalam keterangan Imam Ghazali, kalau puasa Ramadan hari pertama jatuh hari Kamis, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam 25, berarti lah lewat. Ya. Iya kan? Nah. Tapi kalau kita melihat rahasia huruf dari kata Lailatul Qadri, itu kata Lailatul Qadri Allah ulang dalam Al-Quran sebanyak 3 kali. Lailatun dan Al-Qadru, karena kalimat ini idhafat Lailatul Qadri. 3 kali diulang oleh Allah. Lailatun hurufnya 4, Al-Qadri hurufnya 5, berarti 2 kata itu 9 huruf dikali dengan 3 27. Itu menurut rahasia huruf. Tapi sebenarnya hak mutlak untuk terjadi kapan persisnya Lailatul Qadar itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, di situ dijelaskan. Di antara min alamati Lailatul Qadri, tanda kalau malam itu terjadi Lailatul Qadar, 1, malam itu hening, Bapak Ibu. Tidak ada suara binatang. Tidak tahu malam tadi masih kedengaran enggak suara jangkrik. Nah, apalagi kalau suara kodok, korok. Nah, caknya masih jauh ya. Apalah lewat. Nih. Malam itu hening. Allah Ta'ala berikan rasa ketenangan dan kelezatan ibadah di dalam hati hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau malam itu terjadi Lailatul Qadar. Tidak ada suara binatang. Ya. Dan pagi harinya, ini umpama kalau malam ini terjadi Lailatul Qadar. Besok matahari bersinar tidak berwarna kuning, tapi cahaya matahari berwarna putih keperak-perakan. Cuma kita ni kadang-kadang, apalagi besok sudah tanggal 27, tidak pula nak merhati ke matahari. Merhati ke isi dapur. Ya. Yang dijingok, nah telur habis, gula habis, gendum sudah selesai. Ya. Kita kadang-kadang di penghujung Ramadan disibukkan dengan aktivitas di dapur. Ya. Sampai kadang-kadang manusia berlomba-lomba bagaimana upaya untuk mensukseskan mereka berhari raya, sehingga mereka mengabaikan Lailatul Qadar. Siang harinya juga Bapak Ibu, walaupun matahari bersinar terang, siang itu adem, tidak panas dan juga tidak tapi kalau hari ini tadi Allah ya Rabb,
Ya. Mak itu betul rumah, silau men, aja bahasa budak muda mak ini hari. Ya. Panasnya subhanallah, luar biasa. Tapi kita terima baiklah. Dijadikan Allah panas, alhamdulillah. Dijadikan Allah dingin, hujan, ya kita terima, alhamdulillah. Apalagi tadi malam, wah itu luar biasa. Kelihatan yang bakal tampil jadi wajah-wajah finalis Ramadan. Ya. Dengan hujan yang luar biasa, kita kadang-kadang beranggapan hujan itu jadi penghalang hajat kita. Jadi penghalang aktivitas kita. Sehingga akhirnya langkah jadi berat untuk menuju salat berjamaah. Karena cuaca yang begitu dingin, berwuduk pun jadi males. Padahal di balik hujan itu ada amaliyah-amaliyah yang akan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 Bapak Ibu kata Rasulullah, amal yang bisa mengangkat derajat manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Intizarus salati ba'das salah. Menantikan pelaksanaan salat sesudah salat. Ya. Dari maghrib sampai isya. Tapi Ramadan kita disibukkan dengan aktivitas berbuka. Ya. Jadi dari satu salat kepada salat berikutnya. Kita menunggu duduk sambil zikir, sambil baca Quran. Maka nilai duduk kita sambil berzikir, baca Quran itu, ataupun dengan bertafakur, itu akan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kata Rasulullah, yang mengangkat derajat seorang hamba itu, isbaghul wudu' fis sabarat. Dia menyempurnakan wuduknya ketika cuaca kondisi yang begitu hebat dinginnya. Kalau hujan kuat, kadang-kadang kan kita merasakan wuduknya dingin. Ya, tersenggol air sudah terasa malas. Tapi kalau kita paksakan wudu ayyatiya bi arkaniha wa sunaniha, dia lakukan wudu itu dengan sempurna rukun dan sunnahnya, maka fadilat wuduknya ketika itu akan mengangkat derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, hari hujan kita malas kadang-kadang melangkah ke masjid musalla. Padahal di balik itu ada hikmah yang luar biasa. Yang ketiga yang mengangkat derajat manusia itu adalah naqlul aqdam ilal jama'at. Naqlu itu memindahkan, tapi maknanya mengangkat. Aqdam artinya telapak kaki. Maksudnya mengangkatkan telapak kaki untuk menuju salat berjamaah. Ya. Tidak peduli urusan yang dekat atau yang jauh, Pak. Bahkan ada sahabat Rasulullah SAW, Bapak Ibu, kalau pernah dengar riwayat, Nabi punya seorang sahabat namanya Sya'ban. Ya. Sya'ban ini kalau sholat selalu dia untuk menuju shaf yang terdepan dan dia ingin memilih tempat shaf paling depan di sudut. Nah, ciranilah kamu siapa yang di sudut malam ini. Ya. Itu sahabat Nabi namanya Sya'ban. Ya. Jadi kalau sholat selalu targetnya shaf paling depan dan selalu di pojok. Suatu ketika azan sudah berkumandang, saat qomat akan dilapaskan, Rasulullah bertanya, "Aina Sya'ban?" Mana Sya'ban? Lima lam tahdur. Kenapa Sya'ban tidak hadir, kata Nabi. Ya. Akhirnya qomat ditunda. Itu nak sholat subuh, Bapak Ibu. Qomatnya ditunda. Tapi karena takut subuhnya bakal kesiangan, akhirnya Rasulullah perintahkan Bilal untuk qomat. Pagi hari itu sholat subuh berjamaah Rasulullah tanpa kehadiran sahabat yang bernama Sya'ban. Selesai sholat, Nabi bertanya, siapa di antara kalian yang hadir di sini yang tahu di mana rumah Sya'ban? Sunyi, tiba-tiba ada seorang sahabat. Aku ya Rasulullah. Sya'ban ab'adun nas fi masjidina haza. Beliau adalah orang yang paling jauh dari masjid kita ini. Tempat tinggalnya paling jauh ya Rasulullah. Kata Rasulullah, pokoknya kau antarkan aku nak ketemu dengan Sya'ban. Ngapo pagi ini, subuh ini Sya'ban tidak hadir. Berangkatlah dari masjid Bapak Ibu menuju ke rumah Sya'ban. Bapak Ibu tahu, dari sesudah sholat subuh, Nabi berjalan kaki sampai di depan pintu rumah Sya'ban sudah waktu duha. Okay. Jadi kalau habis sholat subuh, jalan kaki sampai waktu duha, kira-kira berapa kilo lah? Ada tak kira-kira dari sini ke Ampera? Ya ukurlah kamu dewek lah. Ya. Bayangkanlah, dari habis sholat subuh sampai ke rumah Sya'ban, waktu duha. Begitu pintu diketok, sunyi, tidak ada sautan.
Tiba-tiba dari dalam ada suara seorang perempuan yang berat untuk menjawab salam. Begitu dibuka pintu, ditanya oleh sang perempuan, "Anda siapa?" "Aku Rasul sallallahu alaihi wasallam." Ternyata yang datang adalah Rasulullah. "Anda siapa?" "Aku istrinya Sya'ban." "Mana Sya'ban?" Dengan berat akhirnya sang perempuan menjawab, "Ya Rasul, sesungguhnya Sya'ban tadi pagi sebelum terbit fajar sudah dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala." Ternyata Sya'ban tidak ada uzur yang menghalangi Sya'ban untuk hadir subuh berjamaah pagi hari itu kecuali uzurnya karena ajal. Tapi ya Rasul, sebelum Sya'ban meninggal, aku sempat mendengar Sya'ban menjerit 3 kali. Sampai detik ini ya Rasul, aku bingung apa makna jeritan Sya'ban tadi. Yang pertama Sya'ban menjerit, "Oh, kenapa tidak lebih jauh?" Yang kedua Sya'ban menjerit, "Oh, kenapa tidak yang lebih bagus?" Kemudian yang ketiga Sya'ban menjerit, "Kenapa tidak semuanya?" Kemudian Sya'ban menghembuskan nafasnya. Rasulullah hening, diam, sambil menundukkan kepala. Tiba-tiba Rasulullah bacakan satu ayat. Bapak Ibu hadirin sekalian. "Laqad kunta fi ghaflatin min haza, fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid." Itu surah Qaf ayat 20 kalau tidak salah. Ya. Demi sungguh kalian telah dilalaikan tentang hal ini. Maka pada hari ini kami bukakan dinding yang menutup pandangan kalian sehingga kalian melihat dengan penglihatan yang jelas. Tahukah engkau, kata Rasulullah, ayat ini menerangkan kenapa Sya'ban tadi menjerit. Ternyata Bapak Ibu, sebelum Sya'ban meninggal dunia, saat itu Sya'ban ditunjukkan oleh Allah amal-amal terbaik yang pernah dia perbuat semasa hidupnya. Yang pertama kata Rasulullah, kenapa Sya'ban menjerit? Oh, kenapa tidak lebih jauh? Karena dia sahabat yang tinggalnya paling jauh dari masjid. Maka saat itu sebelum dia wafat, Allah perlihatkan pahala langkah kakinya berjalan menuju masjid. Begitu dia melihat bagaimana balasan pahala langkah kakinya berjalan menuju masjid, nyesel. Kalau aku tahu balasan pahalanya sehebat ini, kenapa aku tidak tinggal lebih jauh dari masjid? Beda dengan kita zaman sekarang, Pak. Bukan malah yang jauh. Rumah dekat masjid, badan sehat, mata melek, cuaca bagus, listrik lampu terang, begal dak kate, copet jamret dak kate, tapi tidak galak ke masjid. Jadi apalah manusia ini? Inilah uji wong sekayu, ika name bangke penyawe. Dikatakan mati tapi dia hidup, tapi dikatakan hidup tapi dianya tidak pernah muncul. Ya. Nah inilah hasil. Kenapa Sya'ban menjerit yang pertama? Yang kedua kata Sya'ban, oh kenapa tidak yang lebih bagus? Sya'ban biasa keluar sholat subuh ke masjid, Bapak Ibu berjalan kaki. Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana hebatnya kalau ekstrimnya kondisi cuaca dingin di Madinah, Bapak Ibu. Itu Masya Allah. Badan ini gemeter, hebat. Walaupun pakai baju 2-3 lapis. Ya. Luar biasa dinginnya. Nah kebiasaan Sya'ban, baju di dalam itu baju yang bagus, yang di luar baju yang agak usang, baju yang agak buruk. Di jalan, Sya'ban ketemu pengemis yang tergeletak di jalan hampir mati karena kedinginan. Karena rasa iba, akhirnya baju itu dibuka Sya'ban, diberikannya kepada sang pengemis. Akhirnya pengemis itu dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah, walaupun setelah sholat subuh, akhirnya pengemis itu juga datang ajalnya wafat. Ternyata ini termasuk amal Sya'ban yang terbaik. Maka sebelum Sya'ban wafat, ditunjukkan Allah pahala dia sedekah baju yang usang tadi. Nyesal Sya'ban Bapak Ibu. Ngapa tidak yang lebih baik? Kalau aku tahu pahalanya sebesar ini, tunjukkan yang lebih bagus. Maka itu kita berbuat baik, anjuran agama, apa yang dicontohkan Nabi, tunjuk yang bagus. Yalah. Tapi kita kadang-kadang kalau nunjuk yang bagus, mecit kalkulator dulu, panjang kali kaliannya. Ya. Udahlah, tidak usah mudik lah. Ya. Nah, ya kita yang fakta lah Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu punya duit 20.000 2 lembar. Ya. 20.000 2 lembar. 10.000 10.000. Sikok anyar, sikok baru. Celengan masjid liwat. Yang mana kamu masuk ke? Tidak usah mudik ke? Kira-kira yang dimasukkan yang buruk apa yang anyar? Nah,
Pakai alasannya bolok. Yang kalau yang anyar Pak Ustadz biar nunggu kelepe. Ya. Biar jadi tungguan dompet. Nginjuk tukang parkir lagi yang buruk. Nasib uji tukang parkir. Hiduplah menderita tambah saro. Ya. Nah ini yang kedua. Jadi ditunjukkan oleh Allah. Amal Sya'ban tadi sebelum dia wafat. Yang ketiga Bapak Ibu. Kenapa Sya'ban menjerit? Ya. Oh kenapa tidak semuanya? Suatu ketiga habis salat subuh, Sya'ban sarapan. Kebiasaan orang-orang Arab itu sarapannya susu sama roti. Lagi lemak, minum susu, makan roti, tiba-tiba datang seorang peminta-minta. Yang minta diberikan minum, diunjuk makan. Akhirnya itu susu di gelas dibagi dua, roti sikok dipotong dua. Nah ini baru yola pakam, sikok bagi dua nih ini namanya. Bukan yang bibit berjilbab joget-joget itu ya. Ada kan lagunya sikok bagi dua, sikok bagi dua. Tidak naik juga, tegok kalau mati ngantu, jangan macam-macam. Itu yang pel kecil geleng-geleng itu ya. Ini Sya'ban memang sikok bagi dua, Pak. Roti sikok potong dua, susu segelas dibagi. Ternyata itu menjadi amal terbaik Sya'ban. Allah tunjukkan balasan pahalanya. Makanya Sya'ban menjerit, oh kenapa tidak semuanya? Nah, maka kita hati-hati dalam memanajemen kesempatan Ramadan ini. Jangan sembarangan. Sebab kita semua pasti akan ditunjukkan oleh Allah. Ya. Karena dasar ayatnya surat Qaf tadi. Ya. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Sungguh kalian telah dilalaikan tentang hal ini. Fakasyafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Maka pada hari ini kami bukakan penutup pandangan matamu, kata Allah. Sehingga kamu melihat dengan penglihatan yang jelas. Ditunjukkan Allah. Cuma kage waktu nazak seketika sakaratul maut. Maka itu kita, ini malam tanggal berapa? 27 ya. Walaupun barangkali singkat Pak, tidak banyak lagi. 28, 29. Inilah Rami Pak bertanya dengan aku di WA. Ustaz kapan kita di lebaran? Sebab katanya ada yang Jumat, ada yang Sabtu. Anak tidak mau dipusingkan dengan pertanyaan semacam itu. Jadi kalau nanya dengan aku, kapan kita lebaran? Kamu nak minta hari apa? Ya, iya. Masalah Jumat Sabtu bukan urusan kita, Pak. Negeri ini sudah ada pejabat yang berwenang untuk ketok palu menetapkan kapan kita beridul fitri. Bapak Ibu tidak usah pening. Kalau ditanya kapan lebaran, jawabnya 1 Syawal. Ya. Nah, perkara Jumat atau Sabtu, kage. Kita tunggu hasil keputusan sidang isbat Menteri Agama. Itu Ustadz sudah ngumumkan Jumat, biarlah. Ente nak kemis juga tidak masalah. Tapi resiko tanggung. Iya kan? Nah, asal galak nanggung resikonya. Dan ingat di akhir Ramadan kita diingatkan dengan kewajiban zakatun nafsi atau zakat Nah, itu nah, sudah ada talangannya, ya. Itu talangan kan? Sudah disiapkan panitia. Itu yang Abdul bayar pakai beras, Bapak Ibu. 1 minggu yang lalu, kalau tidak salah sudah keluar surat edaran Kementerian Agama Kota Palembang. Standarnya berdasarkan fatwa MUI 2,5 kilo. Kalau dinilaikan dengan duit dengan 30.000, itu standar. Kalau Bapak Ibu bayar dengan 40.000, tidak masalah. Ya. Sunnah dengan yang terlebih baik. Walaupun yang terlebih baik, Abdul tetap dibayar pakai beras. Ya, kalau cara ilmu guru-guru kita zaman dulu Bapak Ibu, itu beras dipegang sambil diniatkan. Nawaitu an akhruja zakatal fitri an nafsi fardhan lillahi ta'ala. Aku niat mengeluarkan zakat fitrah fardu atasku karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia untuk istrinya, untuk anaknya dia niatkan, tidak baca Ustaz aku dengan bahasa Arab, maki bahasa Palembang, Allah tidak banyak gasan, malaikat tidak cerudian. Ya. Manusia inilah galak cemeh Pak, galak kepo ngurusi wong. Yang penting niat itu hahuna, niat itu di dalam Kalau dia niatkan ya Allah, sengaja aku menunaikan zakat fitrah untuk diriku, untuk istriku, untuk anakku, sebut si fulan, ya, fardu karena tetap sah, tidak masalah. Ya. Nah, sebagaimana Bapak Ibu meniatkan niat sholat, karena yang penting kedudukan niat di dalam di dalam hati. Ya. Jadi dibayar pakai beras, abdolnya sempurnakan timbangannya dengan timbangan lebih, bulat kala jadi 3 kilo Bapak Ibu.
Lebih Pak Ustadz, jangan cemekean. Idak jadi wong kayo, nahan beras setengah kilo setahun. Ya tak? Idak pula jatuh miskin hidup ini ngelebih ke beras setengah kilo setahun. Dibandingkan yang sudah kita maju selama ini. Coba dari Syawal tahun lalu sampai Ramadan tahun ini. Kira-kira Bapak Ibu, pacak tak menghitung. Sudah berapa kilo Bapak Ibu makan beras? Siapa yang sanggup? Hah? Itu baru makan nasi, makan beras. Belum, makan pempeknya. Ya. Tidak usah ngitung pempek iwak, pempek dos wae. Udah berapa banyak kita makan pempek? Tidak terhitung. Nah, udah tidak terhitung, ya. Dan wajib fitrah itu atas orang yang menemukan 2 juzuk, menjumpai 2 juzuk daripada bulan. Maksud 2 juzuk itu 2 bagian. Jadi dia ketemu akhir Ramadan, tenggelam matahari di hari terakhir Ramadan, dan dia ketemu dengan awal bulan Syawal, ya. Nah, jadi ketemu 2 ini, 2 bagian dari bulan ini, wajib dia menunaikan zakat fitrah. Maka itu anak bayi yang lahir di malam takbiran tidak wajib zakat fitrah. Bayi yang lahir malam lebaran. Kenapa? Karena dia tidak ketemu akhir Ramadan. Ya. Atau orang yang meninggal di hari terakhir Ramadan sebelum tenggelam matahari. Dia juga tidak wajib zakat fitrah. Kenapa? Karena dia tidak menjumpai awal bulan Syawal. Karena sebelum tenggelam matahari. Nah, ada pula yang nanya, Ustaz, kita kan sudah fitrah nih, mendahulukan itu sunat Bapak Ibu. Hukum fitrah itu wajib, tapi mensegerakan fitrah itu 1 Ramadan sudah boleh Bapak Ibu bayar fitrah, tidak masalah. Nah, katanya Pak Ustaz, kalau yang berfitrah itu, ngenjuk fitrah itu meninggal, yang sudah nerima tadi wajib balik ke? Nu, khusus ikut. Ya. Walaupun belum jatuh wajib, tapi itu dihitung sebagai sedekah sunnah bagi yang meninggal. Madai pula Pak, nak balik ke beras lah dimaju. Beras sudah dimakan. Jadilah 8:55 kita nak tarawih dulu ya. Kalau dipanjang ke galak Pak ya. Cuma kita nak salat tarawih. Mudah-mudahan Bapak Ibu hadirin sekalian, ya, sedikit pencerahan ini bermanfaat buat kita sekalian. Lebih kurang minta maaf lahir batin. Pada saat waktunya tiba, kami mengucapkan minal aidin wal faizin kullu amin wa antum bi khair. Taqabbalallahu siyamana wa siyamakum wa taqabbal ya karim. Dia tulis silaturahmi galo-galo ya. Iya, semusola yang datang tak apa-apa. Iya, aja anak cucu menantu serang rumah Ustaz Majid tak apa-apa. Ya, sargai tak pemalu. Kita paham lebih kurang pada Allah mohon ampun. Haza ma aqulu lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,